Damai di hati Jemaat Gemim Betlehem Tataran 2 yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan kehidupan kita di saat ini untuk beribadah kepada Tuhan di ibadah kolom Jemaat Gemim Betlehem Tataran 2 kolom 1 sampai dengan kolom 16 di hari ini, di hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020. Jemaat diundang berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1. Tuhan Allah namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk kasih dan juga perkenanan Tuhan yang boleh menjadi bagian kehidupan kami umat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau begitu mengasihi setiap kami, sehingga kami pun dilayakkan oleh Tuhan untuk boleh menikmati segala berkat yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan Allah, Jemaat Gemim Betlehem Tataran 2 dari kolom 1 sampai dengan kolom 16. Kami mengarahkan kehidupan kami di malam hari ini untuk beribadah kepadamu. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Engkau hadir dalam persekutuan kami di malam hari ini, sehingga ibadah kami saat ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kidung Jemaat nomor 4, Hai mari sembah yang maha besar, dan seterusnya. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan berdamai, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri dan menyadari bahwa kita telah bersalah di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Dan firman Tuhan dalam kitab Mazmur 34 ayat 19 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan Allah, karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan kami
selalu ada dalam pandangan Tuhan. Kami tidak dapat menyembunyikan sebaik apapun yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Apa yang ada dalam pikiran kami, apa yang kami ucapkan, yang kami tahu Tuhan terkadang itu menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Apakah itu suami, istri, anak-anak, orang tua, ataupun dalam kehidupan persekutuan dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kami. Kami menyadari Tuhan, bahwa terkadang kami tidak dapat memahami maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika kasih setia Tuhan dinyatakan untuk setiap orang yang percaya, bahkan pun dalam kami menjalani kehidupan anugerah-Mu ya Tuhan, kami tidak mampu menyatakan kasih yang sungguh kepada orang-orang di sekitar kami. Betapa mudah kami untuk membicarakan kasih itu, tetapi ternyata dalam praktik hidup yang kami nyatakan, kami tidak mampu melakukannya. Karena itu Bapa, inilah kami umat-Mu yang datang merendahkan diri kami di hadirat-Mu yang kudus, mengakui setiap pelanggaran kami, dan kami pun memohonkan pengampunan dari Tuhan untuk setiap kesalahan dan dosa kami. Baharui kami Tuhan, ubahkan kami, agar kami terus berjalan dalam ketaatan untuk melakukan kehendak-Mu, sebagaimana kasih Tuhan yang tak terbatas yang dinyatakan dalam kehidupan ini. Biarlah kami pun juga menjadi umat-umat-Mu yang senantiasa mau hidup mengasihi Engkau Tuhan dan juga sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi NKB nomor 10 ayat 1, dari kungkungan malam gelap. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarkanlah janji anugerah Allah dalam kitab Yesaya 55 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kirim Jemaat nomor 37A ayat 1, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Marilah kita persiapkan kehidupan kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca Alkitab di saat ini, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang telah mempersiapkan kehidupan kami untuk mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan betapa kami sangat terbatas untuk dapat memahami apa yang tertulis dalam berita firman-Mu. Tetapi biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti, kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan, karena kami telah siap untuk belajar dari firman-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca Alkitab dan bagian perenungan firman Tuhan warga Gemim di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11.
Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, bagian firman Tuhan diberi judul Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Kita yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan yang juga boleh memperkenankan kita Jumat Gemim Bethlehem Tataran 2 kolom 1 sampai dengan kolom 16 untuk boleh beribadah di hari Jumat ini. Sekalipun kita tahu bahwa kita pun berkerinduan untuk boleh ada dalam persekutuan yang berkumpul bersama dengan anggota jemaat di kolom kita masing-masing. Tapi kita percaya bahwa ketika kita punya kerinduan untuk selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan tetap berkenan memberkati kita. Kita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bicara soal mengasihi adalah sesuatu yang mudah untuk kita ungkapkan, tetapi dalam praktik hidup harus kita akui bahwa itu sangat sulit untuk kita lakukan.
Bahkan di tengah perubahan zaman sekarang ini, semakin banyak orang yang cenderung mengutamakan kepentingan sendiri. Banyak orang yang tidak lagi peduli kepada sesama manusia. Apalagi kalau ia berbeda suku, berbeda agama, tetapi juga berbeda kebangsaan. Nah, kita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu ini kita dihentar dengan bacaan firman Tuhan Yunus 4 ayat 1 sampai 11 dalam tema Allah mengasihi semua bangsa. Harus dipahami bahwa keterpanggilan Yunus berkaitan erat dengan kasih setia Tuhan terhadap semua bangsa, tidak terkecuali bangsa Asyur. Yunus diperintahkan Tuhan pergi ke kota Niniwe, ibu kota Asyur, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat ini. Orang Niniwe, mereka hidup dalam berbagai kejahatan. Dan ternyata bahwa hal inilah yang dipandang keji oleh Tuhan. Karena itu Tuhan hendak menghukum umat ini. Akan tetapi sebelum ia melaksanakan niatnya, maka Tuhan menyuruh Yunus pergi ke kota tersebut untuk dapat menyerukan pertobatan kepada mereka agar mereka dapat luput dari penghukuman Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Yunus ini, dari awal disampaikan bahwa Yunus menolak untuk pergi ke kota Niniwe. Dia lebih memilih untuk melarikan diri ke Tarsis. Dan dalam perjalanan dengan kapal laut, di tengah perjalanan kita tahu dalam kesaksian Alkitab, dikatakan mereka dilanda dengan badai, sehingga Yunus akhirnya dibuang ke laut. Tetapi ia diselamatkan dengan ditelan seekor ikan dan memuntahkannya ke darat. Dan untuk kedua kalinya Tuhan mengingatkan Yunus akan panggilannya, dan kali ini Yunus taat. Pada akhirnya kabar tentang hukuman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus ternyata telah mampu membuat orang-orang yang ada di kota Niniwe untuk bertobat, sehingga Tuhan pun tidak menjatuhkan hukumannya atas penduduk kota Niniwe. Nah, kan tetapi hal ini justru yang membuat Yunus marah. Dia kesal kepada Tuhan, bahkan dia marah oleh karena Tuhan membatalkan penghukumannya terhadap orang-orang yang ada di kota Niniwe. Nah, kita diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa Yunus marah? Sebab ketika Allah menyelamatkan kota Niniwe, ternyata ini mendatangkan kekesalan hati, bahkan amarah yang ada dalam kehidupan seorang yang bernama Yunus. Sebab di masa itu, bagi orang Yahudi, mereka memahami bahwa mereka tidak ingin untuk membagikan pesan Allah kepada bangsa-bangsa lain, terlebih khusus juga di zaman Yunus. Sebab mereka memahami bahwa keselamatan adalah milik mereka, tidak untuk diperuntukkan kepada semua bangsa. Dan Yunus berpendapat bahwa Allah seharusnya tidak memberikan keselamatannya dengan cuma-cuma kepada suatu bangsa yang tidak mengenal Allah dan juga suatu bangsa yang dikatakan jahat. Tetapi justru inilah yang Allah lakukan bagi semua orang yang datang dalam iman ketika mereka mendengarkan seruan yang disampaikan oleh Yunus dan mereka hidup dalam pertobatan. Nah, kita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah Yunus mengungkapkan alasan keengganannya untuk pergi ke kota Niniwe. Dia tidak ingin agar orang-orang yang ada di kota Niniwe untuk diampuni. Dia ingin supaya mereka akan dihancurkan.
Nah, kita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memahami bahwa dalam situasi ini kita dapat mengatakan bahwa Yunus ini nasionalisnya sempit. Dia memang adalah orang yang beragama, dia adalah orang yang tahu berdoa, tetapi ternyata dia menginginkan kematian orang lain. Yunus justru bahagia kalau misalnya Allah menyatakan penghukuman untuk kota itu. Tetapi justru dalam keadaan ini dia marah ketika Allah menyesal mendatangkan malapetaka untuk orang-orang yang ada di kota Niniwe ketika kota itu diselamatkan. Dan memang mengapa Allah berkenan untuk memberikan keselamatan kepada penduduk kota Niniwe? Karena di saat itu, saat Yunus boleh menyampaikan seruan pertobatan, ternyata dikatakan terjadi pertobatan yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang ada di Niniwe. Niniwe mengumumkan berpuasa dan berdoa. Kalau kita membaca di pasal 3 dikatakan dari orang-orang dewasa, anak-anak, raja-raja dan para pembesar, bahkan juga manusia, lembu, sapi dan kambing domba, mereka tidak makan dan tidak minum. Ternyata ketika mereka berpuasa dan juga berdoa, mereka menikmati pengasihan Tuhan. Kita memahami bahwa ternyata berpuasa dan berdoa adalah kunci pengasihan Tuhan, sebagaimana apa yang disampaikan dalam kitab Yunus. Nah, kita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yunus mau memahami tentang apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan orang-orang yang ada di kota Niniwe, ternyata justru Yunus menyusahkan diri. Dia lari dari tanggung jawab, dia lari dari Tuhan, dan dikatakan bahwa dia menjadi lesu dan ingin mati. Nah, karena itu dalam kekesalan dan amarah, dalam bagian firman Tuhan kita menyampaikan bahwa ia keluar dari kota Niniwe dengan maksud untuk menenangkan diri. Nah, dalam pengasingannya itu Allah menggunakan kekuasaannya terhadap alam untuk menyadarkan Yunus dalam kemarahannya. Fenomena pohon jarak dijadikan ilustrasi oleh Tuhan Allah. Di dalam kemarahannya Yunus dihibur dengan bertumbuhnya sebuah pohon jarak yang lama kelamaan semakin tinggi dan sangat nyaman sehingga dapat membuat ia merasakan suasana yang nyaman itu sehingga dia boleh berteduh. Sejenak kemarahannya sirna oleh kesejukan udara di bawah pohon itu. Namun pun dikatakan dalam bacaan firman Tuhan kita, oleh karena kehendak Tuhan pohon itu kering, dimakan ulat. Oleh karena juga panas terik yang menyengat kepala Yunus saat itu, ternyata pun ini mendatangkan kemarahan dalam hati Yunus. Bahkan dia mengungkapkan itu dalam bacaan firman Tuhan kita. Nah, kita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mendidik Yunus melalui apa yang terjadi di sekitarnya. Yunus tidak menanam pohon itu, tetapi toh ia sayang kalau pohon itu mati. Apalagi kalau Yunus yang menanam dan juga memelihara pohon itu. Demikian juga dari hal itu mau mengajar Yunus bahwa Tuhan yang menciptakan juga orang-orang Niniwe dan juga Tuhan yang memelihara mereka, sehingga bagaimana mungkin Tuhan tidak mengasihi mereka, apalagi ketika mereka telah hidup dalam pertobatan dan mereka telah menyatakan mereka berpuasa dan berdoa untuk semua yang ada di saat itu pada waktu itu. Nah, kita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita saat ini mau mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan tidak dapat dibatasi oleh pemikiran-pemikiran
yang sempit terhadap sesama manusia. Siapapun dia, agama apapun dia, dari suku manapun dia, di mata Tuhan semua manusia dipandang berharga. Kita mau ingat ada lagu sekolah minggu yang bilang begini, aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Dikatakan yang hitam, yang putih, yang tinggi, yang gemuk, dalam pandangan Tuhan kita sama. Dengan kata lain, semua kita berhak untuk mendapatkan kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Dengan kata lain juga kita mengatakan bahwa Tuhan mencintai umatnya karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Apalagi ketika mereka menyadari kesalahannya dan mereka mau bertobat dari perbuatan dosa mereka, sebagaimana yang juga dilakukan oleh orang-orang yang ada di kota Niniwe. Dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan ini kita hendak belajar bersama bahwa ternyata mengasihi itu tidak hanya sebatas ucapan bibir semata, tetapi itu harus menjadi praktik hidup yang mampu kita nyatakan kepada banyak orang. Memang tidak mudah untuk mengasihi banyak orang, apalagi bagi mereka yang dalam pandangan kita, mereka yang membenci kita, mereka yang memusuhi kita. Bagaimana mungkin kita akan menyatakan kehidupan yang mengasihi mereka? Tetapi bacaan firman Tuhan kita menyatakan bahwa bagaimana Allah mau menyatakan bahwa ia begitu mengasihi umatnya. Kemudian dari kesaksian firman ini pun kita belajar bahwa jangan kita menyimpan kebencian terhadap orang lain. Apalagi kemudian kebencian itu semakin berakar dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi akar pahit dalam kehidupan. Karena itu kita pun harus mampu melepaskan pengampunan sekalipun bagi kita memahami bahwa hal itu sangat terasa sulit. Karena dari kesaksian firman Tuhan kita boleh belajar bahwa bagaimana Allah mau mengampuni mereka yang mau hidup dalam pertobatan. Kemudian dari kesaksian firman ini pun kita belajar tentang bagaimana cara Allah untuk mendidik, bahkan juga cara Allah untuk menegur Yunus. Teguran yang Tuhan Allah kerjakan dalam kehidupan Yunus adalah teguran yang mendidik. Bukan seperti kita yang kadangkala mau menegur orang lain tetapi dengan cara ada kritikan yang melukai, ataupun terkadang kita menertawakan, kita mempermalukan, kita menjatuhkan, seperti juga yang mungkin kita lakukan di media sosial. Banyak orang untuk mau mengkritik orang lain, menegur orang lain, tetapi dengan cara yang tidak baik. Tetapi cara Allah untuk menegur Yunus adalah dengan cara Allah yang luar biasa untuk mendidik ia memahami kehendak Tuhan. Dan kemudian dari bagian firman Tuhan ini pun kita belajar bahwa jangan kita mengambil haknya Tuhan untuk menghakimi dan juga mengasihi, sekalipun kita mempunyai kepentingan pribadi atau kita pernah disakiti. Karena kita dipanggil untuk mengasihi bangsa-bangsa. Nah, karena itu biarlah kebenaran firman Tuhan di hari ini, di malam hari ini, akan menuntun kehidupan kita untuk mampu menyatakan kasih yang sungguh, untuk mampu hidup dalam pertobatan, karena kita percaya bahwa ketika pun kita mengharapkan pemulihan yang Tuhan kerjakan untuk kehidupan kita, kita percaya bahwa sebagaimana juga orang-orang Niniwe, ketika mereka berpuasa bahkan berdoa, ternyata dari situlah mereka boleh menikmati kunci pengasihan Tuhan. Kita pun percaya bahwa ketika kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, kita memohonkan belas kasih Tuhan agar kiranya masa-masa yang sulit ini boleh membawa kita untuk dipulihkan oleh Tuhan. Karena kita percaya bahwa sebagaimana Allah yang mengasihi semua bangsa,
maka Ia pun tetap mengasihi kehidupan kita yang selalu mau hidup melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, tetap setia, tetap percaya bahwa waktu Tuhan untuk memberikan pemulihan bagi kita pasti yang terbaik. Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita. Sementara kita memberi persembahan Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1, ku heran Allah mau memberi. Kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami, jemaat-Mu Gemim Betlehem Tataran 2, dari anak-anak sampai orang tua lansia. Kami menyatu bersama untuk boleh ada dalam persekutuan yang membawa kehidupan kami di hadirat Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dalam persekutuan yang boleh kami nyatakan di malam hari ini. Engkau memberi waktu bagi kami Tuhan untuk boleh beribadah. Kami boleh melantunkan puji-pujian kami. Kami boleh membawa doa kami kepadamu Tuhan. Tetapi juga kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk boleh membaca dan juga merenungkan firman-Mu yang akan senantiasa menuntun dan mengarahkan kehidupan kami dalam kami melangkah di kehidupan anugerah Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia. Berikanlah kami kepekaan untuk dapat memahami apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan ubahkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang semakin setia untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, persembahan telah kami kumpulkan di malam hari ini. Kuduskan persembahan kami Tuhan, agar dapat digunakan untuk boleh menopang pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sambil mampukan kami selalu mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Ya Tuhan, kami membawa segenap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga-keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami terus mohonkan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hikmat-Mu senantiasa menjadi bagian kehidupan kami dalam kami melangkah di hari kehidupan anugerah Tuhan. Biarlah juga ya Bapa, Engkau terus menuntun kami dalam melaksanakan berbagai tugas dan juga pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami tahu Tuhan, memang di situasi ini kami harus melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab kami di rumah kami masing-masing. Kami sementara mengikuti imbauan pemerintah dan juga gereja. Kami belajar dari rumah, kami beribadah dari rumah, tapi juga kami bekerja dari rumah. Tetapi juga Tuhan, ada di antara kami yang memang karena tugas dan tanggung jawab kami mengharuskan kami Tuhan untuk bekerja di luar rumah. Kami senantiasa mohonkan penyertaan dan juga perlindungan Tuhan dimanapun kami ada, dalam kami semua menunaikan semua tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau menjauhkan kami semua dari virus corona yang sementara mewabah di daerah, di negara kami, tapi juga
di belahan dunia ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau meluputkan kami bersama dengan keluarga kami. Kami bermohon kepadamu Tuhan, biarlah kemujuran, keberuntungan, bahkan kebahagiaan akan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami bermohon kepadamu Tuhan, berkatilah kami yang boleh bersyukur oleh karena menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kami, baik pribadi bahkan keluarga kami, yang boleh menikmati ketambahan usia, yang juga boleh bersyukur oleh karena tuntunan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami terus meyakini Tuhan bahwa semua yang kami nikmati bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semata-mata oleh karena Engkau Tuhan yang senantiasa menganugerahkan apa yang baik bagi kami. Karena itu Bapa, sempurnakan sukacita iman yang dirasakan oleh jemaat-Mu yang boleh menikmati segala berkat Tuhan dalam hidup ini. Kami juga berdoa Tuhan, berkati kehidupan anak-anak kami di masa tumbuh kembang mereka, biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan kuat, semakin berkarakter dalam Tuhan, dan mampukan kami sebagai orang tua untuk tetap mempersiapkan masa depan bagi mereka, tapi juga kami senantiasa mampu menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan, berkati semua lansia yang ada, biarlah di masa tua mereka kekuatan iman sukacita akan senantiasa menjadi bagian semua lansia di Jemaat Gemi Betlehem Tataran 2. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul karena sakit, yang dalam perawatan di rumah ataupun yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang kami alami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjamah, Engkau memberikan pemulihan bagi mereka yang sementara bergumul karena sakit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah Engkau Tuhan akan memberikan kesembuhan dan juga mampu memberikan pemulihan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang berduka cita oleh karena mereka ditinggal pergi oleh orang yang sangat mereka kasihi. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka Tuhan. Berikan penghiburan selalu. Kami percaya bahwa pendampingan Tuhan akan senantiasa Engkau kerjakan untuk kehidupan mereka. Kami juga membawa segala pergumulan kami Tuhan, kami yang sedang bergumul dengan kehidupan keluarga kami. Tapi juga Tuhan, kami tahu ketika kami berhadapan dengan pandemi COVID-19, ataupun juga membawa dampak dalam kehidupan ekonomi kami, membawa dampak dalam tugas pekerjaan kami Tuhan. Ada begitu banyak orang yang dirumahkan, bahkan juga ada begitu banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang bergumul dengan kehidupan ekonomi mereka Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan pertolongan-Mu bagi setiap kami yang merasakan pergumulan oleh karena juga dampak dari pandemi COVID-19. Biarlah ya Tuhan, Engkau tolong kami, berikanlah pemulihan bagi kami Tuhan, sehingga ketika pun kami berhadapan dengan masa yang sulit ini, akan tak membawa kami untuk berpengharapan kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan pertolongan dalam kehidupan ini. Kami bermohon kepadamu Tuhan, Engkau juga berkenan memberkati kehidupan gereja Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati gereja Masehi Injil di Minahasa. Engkau memberkati dari BPMS, BPMW, tapi juga Tuhan Engkau memberkati badan pekerja majelis jemaat di Jemaat Gemi Betlehem Tataran 2. Diberkatilah mereka Tuhan dalam melaksanakan tugas tahun jam pelayanan bersama dengan semua pelayan khusus yang ada, Syamas, penatua, para pendeta, memberkati kostor pegawai gereja, teknisi, Engkau memberkati komisi BIPRA, Engkau memberkati juga kelompok kategorial yang memberi kehidupan mereka untuk melayani Tuhan, kelompok fungsional lansia, bahkan juga tim kerja, panitia, haraya gereja, dan semua kami yang memberi kehidupan untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah kami terus dituntun dan diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, berikan kami kemampuan Tuhan, tapi juga semua program pelayanan gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Memang Tuhan menyadari masih banyak program yang tertunda, tapi biarlah kiranya Tuhan itu tidak akan membuat kami
tidak bersemangat, tapi kami percaya bahwa ada waktu Tuhan untuk menyatakan apa yang terbaik untuk kehidupan kami. Ada waktu Tuhan yang Kau perkenankan sehingga kami pun akan dapat berkumpul kembali, melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab kami, oleh karena Engkau Tuhan yang menyatakan yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, berkati pemerintah bangsa negara kami sampai pada pemerintah di Perantara II. Berkati mereka Tuhan dalam tanggung jawab, tapi juga Tuhan dalam mereka menangani pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi mereka dalam setiap keputusan-keputusan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memampukan mereka dalam semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berkati juga TNI Polri, memberkati para relawan, memberkati mereka yang berupaya untuk mulai mempercepat penyelesaian pandemi COVID-19. Biar akhirnya Tuhan segala sesuatu dalam pertolongan Tuhan. Berkati juga dokter, perawat, tim medis yang ada. Mereka ada di garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya Kau senantiasa menuntun bahkan juga menyertai mereka. Kami bermohon kepadamu Tuhan, biarlah juga bagi mereka yang terpapar positif COVID-19, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, tapi juga Tuhan memberikan pemulihan bagi mereka. Dan sebagai masyarakat Tuhan, kiranya pun kami tetap mengikuti imbauan pemerintah dan juga gereja, sehingga dengan demikian pun Tuhan, kami boleh menopang bersama untuk percepatan pemutusan penyebaran dari COVID-19 ini. Dan kami percaya Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami umat-Mu. Berkati juga Tuhan janda, duda, fakir, miskin, bahkan mereka yang senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami sungguh meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan setiap kami yang selalu berharap bahkan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini kami yang berdoa, bersyukur serta bermohon kepadamu yang meletakkan kehidupan kami sepanjang malam ini. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan memberikan perlindungan bagi kami. Ini kami yang berdoa kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar gerejamu berdoa demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita di malam hari ini dengan menyanyi NNBT nomor 24. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan.
Jemaat diundang berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, demikian ibadah kita, dan silakan kita bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat malam.